拓跋族当年血洗。我还要擒他。只是没你们不老山那么凶。你们并非晚辈弟子。想不到竟能直接遇见。 下界，大补之物，不过少了点十寸秘制的。生灵。自今日起。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Perfect War episode 94, yang dimana pada episode sebelumnya telah terjadi pertarungan besar antara Dewa Willow bersama Pagoda Shouta melawan pasukan dari alam atas. Dan di pertarungan itu mereka sempat memperebutkan bagian tubuh lain dari Pagoda Shouta karena tubuh tersebut mengandung kekuatan yang sangat besar. Untungnya tubuh Pagoda Shouta dapat diambil kembali oleh Pagoda Shouta yang membuat kekuatan Pagoda Shouta semakin meningkat. Singkatnya, pertarungan tersebut dapat dihentikan oleh Dewa Willow dengan Dewa Willow yang membuka gerbang primordial, lalu membawa semua pasukan dari alam atas kembali ke alam atas. Dan setelah beberapa hari dari pertarungan tersebut, Shihao pergi ke Gunung Heshing untuk menghadiri pertemuan tentang pergi ke alam atas. Yang di sana Shihao kembali bertemu dengan teman lamanya seperti Bigu, Suami, dan Seiyu. Dan tidak lama kemudian Shihao mendapatkan kejutan lain dari Yuchan pertama dan wanita rubah yang juga datang. Hal ini membuat suasana pertemuan menjadi tegang karena pasalnya wanita rubah dan Yuchan pertama ini merupakan musuh Shihao. Ditambah lagi di saat itu ada master lainnya mendatangi mereka dengan tampak yang tidak senang melihat Shihao. Dan sekarang mari kita memulai cerita dari serial Donghua Perfect War episode 94. Sang master yang tidak suka dengan Shihao menyampaikan kalau ia ingin membunuh Shihao untuk mengambil tulang kuno milik Shihao. Ia pun mengeluarkan kekuatannya. Seiyu pun menyadari jika kedua orang ini datang ke Gunung Heshing karena sengaja ingin mencari Shihao. Si master tersebut membenarkan perkataan Seiyu. Awalnya ia hanya mau mencari informasi mengenai Shihao, namun tidak disangka ia justru malah bertemu dengan Shihao secara langsung di tempat ini. Sedangkan dewa yang memakai topeng ini juga datang untuk mencari Shihao, tapi bukan untuk membunuhnya, melainkan menangkap Shihao ke alam atas karena Shihao telah banyak membuat makhluk alam atas marah. Dan kedua dewa tersebut pun saling berkelahi untuk memperebutkan Shihao. 我还要擒他。只是没你们不老山那么凶。你们并非晚辈弟子。想不到竟能直接遇见。 Wanita rubah yang melihat Shihao sedang diincar oleh dua orang dewa menanyakan apa rencana Shihao untuk menangani masalah ini. Shihao yang tidak mau membuat dirinya kerepotan memilih untuk kabur saja mumpung kedua orang tersebut sedang tidak memperhatikan Shihao. Tetapi tiba-tiba saja gerbang portal dimensi keluar dengan terdengar suara perempuan yang menyampaikan jika Shihao tidak akan bisa keluar. Wanita asing yang baru pertama kali menunjukkan dirinya pun meminta kepada Shihao untuk menyerahkan tulang kuno Shihao. Penduduk sekitar yang melihat kehadiran wanita itu langsung berubah menjadi sangat waspada karena mereka tahu kalau ia berasal dari tanah iblis alam atas, lebih tepatnya berada di Taman Bunga Matahari Ajaib. 你打算怎么办？两个神，你堂堂一代人，自然是逃跑喽。你走不了。起驾回宫。令人仰慕，
听闻你身怀天界宝骨一关。 Wanita tersebut meminta lagi kepada Shihao untuk menyerahkan tulang kuno Shihao kepada dirinya karena ia sangat mengagumi tulang kuno Shihao. Tetapi Shihao mengembalikan perkataan tersebut dengan Shihao menyampaikan kalau ia mengagumi kepala dari wanita itu. Jadi Shihao meminta kepala dari sang wanita. Yang intinya perkataan Shihao barusan merupakan sindiran kalau Shihao tidak mau menyerahkan tulang kunonya. Lalu kedua dewa tadi yang sedang bertarung pun sadar jika mereka kesini untuk menangkap Shihao, bukan saling bertarung. Jadi mereka berdua kembali berfokus kepada Shihao, yang membuat Shihao tidak bisa pergi kemana-mana karena digepung oleh 3 orang sekaligus. Walaupun mereka bertiga memiliki tujuan yang berbeda-beda. 让我仰慕你的头颅，仰慕就得借你。你没这个实力压尖嘴利，跟那2个笨蛋差不多，不过是个刚刚点燃神火的毛神。欺师灭祖之需罪血贱民，还不自负求饶？口气倒是不小。 Wanita rubah yang melihat ketiga dewa ini mengepung Shihao merasa melihat hal yang lucu. Seperti terlihat 3 ekor tikus yang sedang mengepung seekor kucing. Jelas Shihao ini sekarang bukanlah orang biasa yang dapat diremehkan. Ternyata Shihao telah menyadari jika hal ini akan terjadi, yang membuat Shihao telah mempersiapkan jebakan di balik awan. Akibat dari teknik yang dikeluarkan oleh Shihao, mereka bertiga tidak bisa bergerak. 不会这么轻易被捉。这些笨蛋。 Dan Shihao pun mulai menghajar mereka bertiga dari dewa bertopeng, lalu menampar dewa sombong yang tadi berniat membunuh Shihao. Tamparan Shihao yang sangat keras sampai membuat si dewa sombong terpental dan menabrak si wanita dewa. Akibat serangan tersebut, harta istimewa si wanita dewa yang berasal dari taman bunga matahari ajaib terlepas, dan Shihao pun mengambilnya, yang ternyata harta tersebut merupakan biji bunga matahari. Lalu Shihao pun dengan santai memakannya. 下界大补之物，不过少了点10寸秘制的。 Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Shihao mendengar bisikan dari makhluk abadi kalau ada makhluk tumbuhan anggur yang akan menyerang Shihao. Benar saja, Shihao yang melihat sekitar menemukan sebuah makhluk tumbuhan anggur yang bersembunyi di balik para penduduk. 也已点燃神火。哎呀，分点葡萄出来呗，那颗葡萄藤。 Yang lalu makhluk tersebut menyerang Shihao. Serangan dari makhluk tumbuhan anggur dapat dihindari oleh Shihao dengan sangat mudah. Shihao mengejek tumbuhan anggur tersebut dengan menyampaikan kalau ia hanya dapat menyerang menggunakan 1 tangkai anggur saja dan menjuluki tumbuhan anggur sebagai makhluk yang pelit. Shihao pun mengajak makhluk tumbuhan anggur untuk bertarung sampai akhir, dan tantangan Shihao diterima dengan tumbuhan anggur yang menyerang Shihao menggunakan tembakan anggur yang lebih banyak. Tak disangka serangan anggur tersebut lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Shihao tidak bisa menghancurkan buah anggur tersebut dengan biji bunga matahari yang tadi ia ambil dari si wanita dewa. Shihao pun terpaksa harus menghindarinya. Kemudian Shihao kembali menggunakan teknik pengurungnya yang membuat makhluk dari tumbuhan anggur tidak dapat bergerak. Lalu Shihao mengucapkan terima kasih kepada makhluk abadi yang telah memberikan informasi kepada dirinya mengenai serangan yang akan datang. 神明，来呀！那就不要正杀之罪，先扑天国。攻击的威力增强了，多谢不灭大哥。不必客气。看来我跟神火圣灵之间的差距。 Setelah itu tiba-tiba saja makhluk abadi menunjukkan dirinya yang seketika membuat cuaca yang berada di daerah tersebut ditutupi oleh awan berpetir. Makhluk abadi menunjukkan dirinya dengan ukuran raksasa dan ia memakan keempat dewa tersebut termasuk makhluk anggur, serta menyampaikan jika para dewa tersebut merupakan dewa palsu.生灵，自今日起，
Shihao yang melihat hal tersebut pun juga meminta tolong kepada makhluk abadi untuk menelan Yuchan pertama. Tetapi makhluk abadi menolaknya dan ia pergi meninggalkan Shihao. Seketika Shihao merasa malu dan merasa bersalah karena permintaannya kepada makhluk abadi tadi terdengar langsung oleh Yuchan pertama. Shihao pun mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan kalau semua itu hanyalah bercanda. Ditambah lagi semua orang juga merasa tidak enak berada di sekitaran Shihao dan Yuchan pertama, termasuk wanita rubah, karena kesannya akan terjadi perperangan antara suami dan istri. Jadi mereka semua memutuskan untuk pergi dari sana. Padahal istri Shihao itu merupakan Yuchan kedua, bukan Yuchan pertama. Dan Yuchan pertama yang tidak tahu harus berbuat apa juga pergi meninggalkan Shihao. 不灭大哥，进！ 我去封神。 开玩笑，哈哈哈，后会有期。我弟， 看来肆意妄为之徒还真是不少。 Lalu setelah itu Shihao kembali ke kerajaannya dan di sana Shihao bertemu kembali dengan makhluk abadi. Di sana makhluk abadi menyampaikan kalau ia berniat kembali ke alam atas setelah berhasil menangkap para dewa palsu yang tadi. Shihao pun akan mendoakan yang terbaik untuk perjalanan makhluk abadi. Dan sebelum makhluk abadi pergi, ia sempat menyampaikan sesuatu. Jika Shihao di masa depan ada niatan mau pergi ke alam atas, makhluk abadi meminta kepada Shihao untuk tidak memberitahu kepada makhluk alam atas kalau Shihao berteman dengan makhluk abadi. Karena jika Shihao memberitahu hal tersebut, maka Shihao akan mendapatkan masalah yang besar dari orang-orang yang membenci makhluk abadi. 那就祝前辈纵横自在。我要去上界复仇，无论日后你上不上界， 前辈保重。看来下界之事， Setelah mendengar itu, Shihao berniat untuk mengakhiri semua urusan di alam bawah secepat mungkin. Lalu Shihao pergi ke reruntuhan pavilion Butian. Shihao pun teringat dulu ia pernah memiliki janji dengan gurunya untuk membangun ulang pavilion Butian yang kini sudah hancur akibat penyerangan klan Tuoba. Shihao pun meminta kepada bawahannya untuk memanggil rekan-rekan lamanya yang sepuguruan dengan Shihao di pavilion Butian. Di sana Shihao mengajak rekan-rekannya untuk bekerja sama membangun ulang pavilion Butian. Namun sebelum itu mereka harus bisa membalaskan dendam terdahulu kepada klan Tuoba, Gunung Binatang Shilling dan Gunung Yushan agar tidak ada lagi bahaya yang bersembunyi mengancam pavilion Butian yang baru. Lalu pembalasan dendam pavilion Butian yang dipimpin oleh Shihao pun dimulai. 已经有灵。他日重建补天阁。师门遭劫，我虽被他， 需清算血债。 Yang dimana di area pertempuran Shihao bersama ribuan pasukannya sudah siap bertempur melawan klan Tuoba dan peperangan besar di antara mereka pun dimulai. Singkat cerita, pada pertempuran tersebut pasukan Shihao berhasil membantai pasukan klan Tuoba sampai tersisa 1 lawan 1 antara Shihao melawan ketua klan Tuoba. Ketua klan Tuoba sangat kecewa dengan Shihao yang telah berani membantai klan Tuoba. Apakah Shihao tidak takut perbuatan ini akan mengakibat buruk kepada nama kerajaan Shi? Kata ketua klan Tuoba. Shihao pun sangat marah mendengar perkataan yang tidak masuk akal dari ketua klan Tuoba, seakan tidak punya malu seorang yang memimpin pembantaian kepada pavilion Butian namun malah menuduh korban dari pembantaian sebagai pelaku. Lalu pertarungan duel antara Shihao melawan ketua klan Tuoba pun dimulai, dan karena sekarang kekuatan Shihao yang sangat overpower, ketua klan Tuoba tidak akan bisa menyaingi Shihao dan Shihao pun memenangkan pertarungan duel dengan sangat mudah. 你拓跋族当年血洗。 Tubuh dari ketua klan Tuoba hanya menyisakan satu catatan kuno yang ternyata catatan itu merupakan pecahan kedua dari True Primordial Record. Berkat mendapatkan pecahan kedua, sekarang Shihao dapat menyatukan pecahan pertama yang telah ia miliki. Shihao yang telah memenangkan pertempuran meminta kepada bawahannya untuk menghabisi yang mencoba melawan, sedangkan wanita dan anak-anak dibiarkan saja, kata Shihao. 竟是云，做普通凡人去吧。
Kemudian ada seorang bernama Jin Hong yang meminta bantuan kepada Shihao. Jin Hong bercerita kalau kemarin ada beberapa makhluk yang berasal dari alam atas datang ke tempat Ji-Hon, mengambil semua hal yang mereka inginkan, termasuk murid-murid Ji-Hon. Tetapi di saat itu pembicaraan mereka dipotong oleh seekor kura-kura yang berasal dari alam atas untuk meminta Jin Hong mengambilkannya minum. Shihao pun menemui kura-kura itu dan meminta sang kura-kura untuk sopan karena tadi Ji-Hong sedang berbicara dengan dirinya, namun malah diganggu oleh sang kura-kura. Kura-kura itu ternyata merupakan makhluk dari alam atas yang diceritakan oleh Jin Hong tadi, yang telah membawa murid-muridnya ke alam atas. Sang kura-kura menjawab kalau ia hanya mau melatih Jin Hong agar bisa menjadi babu yang menurut, dan murid-murid Jin Hong yang dibawa ke alam atas sudah dipastikan juga akan menjadi babu sama seperti Jin Hong, kata sang kura-kura. Shihao yang memang tidak suka dengan makhluk alam atas memancing emosi dari sang kura-kura tersebut dengan menyampaikan kalau sang kura-kura ini turun ke alam bawah karena ia tidak dianggap di alam atas. Jika sang kura-kura ini tetap tinggal di alam atas, maka makhluk dari alam atas lainnya hanya menganggap sang kura-kura ini sebagai babu ataupun hewan peliharaan. Jadi ia turun ke bawah untuk menjadi penguasa. Mendengar itu, sang kura-kura pun marah dan mulai bertarung melawan Shihao. Ternyata benar tebakan Shihao kalau kura-kura ini hanyalah hewan pencundang dari alam atas. Shihao dengan mudah berhasil mengalahkan kura-kura tersebut tanpa Shihao yang terkena goresan. Dan sebelum Shihao mengalahkan kura-kura tersebut, cerita dari serial Donghua Perfect World pun bersambung. 人在家中坐，又是上界之人。金红，先给我倒酒。我正在敬酒，你不觉得自己无礼吗？我是为了让他提前适应。看来你在你那所谓的师门就是个废物，就不怕我禀告师傅？人输。 Dan berikut sedikit preview dari episode selanjutnya. Ternyata kura-kura yang dilawan Shihao tadi akan menjadi satu kelompok dengan Shihao, dan mereka besok melakukan petualangan yang kemungkinan untuk membantu Ji-Hong menyelamatkan murid-muridnya dari makhluk alam atas yang telah membawa mereka. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!